yang paling mengejutkan ya buat aku di hari itu. Mau dari day 1 until day 5. Jadi tuh di situ ada di Dominatus ada yang namanya Ray 4C. Nah, ini yang ngebuat Valorant Challenger itu rame sampai grand final. Pantes yang Oke, Skorer, kembali lagi di sini di Iskor. Tempatnya Skor ngomongin e-sport. wih, so imut lu. Tentang baru ulang tahun, guys. Baru ulang tahun, guys. Ke berapa? 35. Mau. Dua-dua dong, dua-dua. Dua. Nih tampilin dia nih. Lu sekali-kali pakai yang gini dong di sini. Nih, foto ulang tahunnya dia. Nggak, gua aja udah punya banyak dosa, gue udah nggak layak banget gue. Udah nggak layak berarti? Bukan nggak layak sih, masih layak. Masih kan? Nginget punya banyak dosa, skip dulu aja kan. Takutnya nanti jadi. Oke. Nah, kali ini balik lagi Iskornya bareng gue Gangga. Biasa. Sini aja mah. Lagi cosplay. Oh, lagi cosplay. Oh, dia lagi jadi Ryzen rambut ungu, guys. Fotonya. Lagi jadi Ryzen rambut ungu dia. Ya kita bener-bener. Izin sama kita mah katanya mau pergi. Dia bilang, aduh. Malah waktu ini rambut, ungu lagi. Ungu biru gitu, biasa lah. Mungkin dia terinspirasi dari Ryzen kan kayak waktunya it's time to shine gitu kan. Tapi sayang kayaknya jempol kurang. Kalau Ryzen jempolnya bagus, kalau Deza jempolnya aduh. Kayaknya butuh HP yang lebih gede lagi nih. Betul. Ini mah sesi ngerosting jadinya. Lu gak usah ngebahasin. Kagak ada lagi namanya e-sport bubar ya. Ya kemarin sebelum ulang tahun, gue liat lu di Mall Taman Anggrek. Nah. Ada apaan emang di Mall Taman Anggrek kemarin? Weekend kemarin tuh ada apa di Mall? Ada orang. Ibu juga tahu kalau mall kagak ada orangnya tutup tuh mall. Ada acara. Oh, nikahan. Kagak. Ada acara yang lagi meriah banget. Oh, itu yang lo kemarin update itu ya? Yang lagi senderan di bahu cowok itu. Wah, lu paparazzi banget ya? Ini Birjot. Bukan. Acara Birjot. Bukan. Ini acara apa? Kenapa gue dibilang biro jodoh ya Allah? Ini makin lama kayaknya gue disuruh jadi sesi biro jodoh. Lu mau nyariin gue cowok? Kagak ada. Perlu gue mention? Nggak, stop. Makasih banget. Coba balik ke topik dong. Iya, mari kita bahas tentang e-sport kali ini. Jadi pada tanggal 31 Mei sampai 4 Juni itu ada acara besar di Mall Taman Anggrek. Acara apa itu? Acara Valorant Challenger Split 2. Oke. Nah, itu kok ini baru lagi nih namanya nih? Ya kayaknya kemarin kan kita tahu PPX gitu baru mewakilin. Yaitu yang Pacific League ya. Ya, Pacific League. Nah, ini tuh VCT Challengers Split 2 itu apaan sih sebenarnya? Aku kalau pakai bahasa gua aja lah ya. Bahasa lu. Jadi asal nggak begini-begini. Jadi sebenarnya tuh Valorant Challengers tuh nggak beda dari kayak regionalnya. Oke. Regional pemilihan untuk tim-tim yang akan lanjut ke ini baru lagi nih, baru tahun ini yang namanya Valorant Ascension. Oke. Nah. Jadi ini tahapan paling bawah berarti? Iya, tahapan paling bawah. Kalau misalnya kita lomba-lomba babak penyisian dah bilangnya, babak ini terus lanjut lagi, terus go to Professional League, abis Professional League langsung masuk ke Global League yang dimana pada tanggal 11 nanti ya, itu PaperX kan kemarin menang Pacific League. Dan mereka lanjut ke Tokyo Master. Yang dimana kalau Master itu di Valorant itu udah yang global. Jadi pada mereka yang menang di Pacific itu ketemu sama pemenang Amerika dan pemenang EMEA. Oh gitu. Jadi ini kompetisi yang beda ya? Iya, tapi beda. jenjangnya bakalan ke sana. Jenjangnya bakalan ke sana. Kalau dibilang urutan Valorant pertandingannya itu kayak kita mulai dari Valorant Challengers, kayak ada split, itu sama di EMEA sama di Amerika juga kayak gitu. EMEA di Amerika juga mereka melakukan Valorant Challenger ini. Jadi Riot tuh memberikan kesempatan buat tim-tim newcomer, buat tim-tim yang baru untuk kayak
lu tampilkan sebagus mungkin gitu. Apakah lu bisa ngenyamain dengan tim-tim yang udah di jenjang profesional. Nah, Oke. jadi kan kita Jadi ini udah untuk khusus lokal. Nah, lokal Nanti masuk naik lagi interlokal. interlokal Terus baru SLJJ. Oh, bukan waktu. beda lagi Beda. Bang. Iya. Baru ke profesional dan langsung ke global. Global. Nah, gitu. Global sih itu. Iya, deket. Islamic School. Jalan aja deh sana coba nanya. Sudah. Ada nggak sesi Valorant di nggak situ? Kayaknya nggak ada. Nggak ada. Nah, Nah, terus kemarin tuh rame-ramenya tuh tanggal berapa? Finalnya tuh tanggal berapa sih? Siapa yang juara? finalnya itu kan tanggal 4. Dan itu cuy gila. Rame. Gua aja Nyewa baru. satu mall. Wah, iya. Kayaknya Riot tuh emang bisa ngenyewa satu mall. Itu padahal mall gede ya. Mall yang Gede paling banget sih, gede, gede. paling apa. Nggak paling gede, tapi itu sebelahnya ada mall lagi kan. Iya, kan kalau di merging gede jadinya. Iya juga sih. Iya. Itu nyambung lagi. Nyambung. Lu tau nggak lewat lantai bawah tuh? Bawah dikit. Ada nyambung ke sebelahnya. Terus nyambung lagi ke 4 lagi. jembatan. Udah deh, mallnya terlalu banyak gitu. Iya. Satu aja udah cukup gitu. Jadi gue datang masuk ke dalam gitu. Itu Rame di banget. hari grand final udah sesek cuman untuk menonton pertandingan asap. grand final. Sesak. Sempit. Oh, oke. Iya. Tapi kelihatan. Kelihatan Dapat dong. footage-nya, Dapat dapat. dong. Dapat itu jadi Spider-Man dulu gua. Oh. Sampai sengaja ini. Miss Morales ya? Iya, Yang lagi banget yang di Miss Morales. Katanya jadi Spider-Man. Gue nggak layak sebenarnya lengket-lengket. Gue langsung kayak secara ini gue menjarah satu lift. Wow. Jadi satu lift tuh gue pakai untuk gue sendiri nge-footage. Oh, boleh. Saking tamak rakusnya gue. Ini dedikasi. Bagus. Tapi benar-benar itu acaranya benar-benar rame di grand final. Iya, gue lihat tuh dari lantai 1 sampai yang Bener. sampai abang-abang ini ya, abang-abang ice skating ngeliatin. Iya, kayak balik mereka gak usah skating dah, gue keseberang gitu. Acaranya tuh benar-benar meriah banget. Sebenarnya tuh bukan hari terakhir doang yang meriah. Dari hari pertama tuh udah benar-benar meriah juga gitu loh. Jadi dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, keempat, kelima di Valorant Challengers ini benar-benar meriah. Kayak kita kedatangan dari tim biasalah ini tuh biasa dijuluki rajanya Taman Anggrek. Oh, Raja Taman Anggrek. Jadi setiap kali ada acara e-sport, ada pertandingan e-sport tuh mereka terus yang menang. Oke. Emang keajaiban dari Boom e-sport. Meledak. Iya, Duar. Gila, keren banget. Dan ini Boom e-sport kan menjadi the champion of Valorant Challenger Split 2. Nah, di final dia ngalahin siapa? Di final mereka ngalahin The Cinderella Story. Wih, jadi tuh di balik Valorant Challenger tuh ada story tim Valorant namanya Sindikat lah ya? Bukan, maksudnya tapi ini tuh mereka dijuluki The Cinderella Story. Tidak lain dari perjalanannya. Ya, perjalanannya tuh Cinderella Story banget kayak aku terharu. Berarti dia pakai sepatu kaca. Iya, tapi Jordan. Oh gila, mahal banget tuh guys. Jordan bening gitu ya kan, gitu. Terus kalau misalnya main, Wih, nggak usah begitu. Kena kamera. Nanti kayak shocking, wah beda lagi kan. Nah, tidak lain dari wangi bang. Tidak lain dari Dominatus. Nah, Dominatus ini itu baru ya? Baru. Sebenarnya sih bukan dibilang baru, maksudnya tuh perjalanan mereka udah dari perjalanan ini. Kayaknya udah ketularan sama gimmickmu deh. Aduh, mari kita bahas. Jadi tuh di Valorant Challengers ini pemenangnya dari Boom Esports. Seperti yang kita tahu kan, pemain-pemain Boom Esports itu cukup kita tahu lah. Ya, jago. Dan mereka sebelumnya juga udah pernah ada di Valorant waktu itu sebelumnya melawan tim-tim dari Zeta yang ASEAN Pasifik, ketemu dengan pemain tim Jepang, dan mereka juga ketemu sama PRX sebelumnya pernah. Dan ya aku nggak heran sih kalau misalnya mereka yang jadi pemenang di Valorant Challengers gitu. Karena memang
line up-nya bagus. Bagus. Gameplaynya bagus. Bagus, kemampuan individualnya juga bagus. Tiap orang siapa juga yang paling bagus. kelihatan individunya? Kalau aku pribadi ya, kan, kita pasti beda-beda. Kalau aku pribadi dari tim Boom itu yang mempunyai performa kemampuan individu yang bagus tuh dari si Famous. Oke. Oh, karena dia udah famous. Ya, famous, Pak ya. Udah famous sih kan. Famous, jadi kayak nggak heran banget gitu ya. Iya. Nah, tapi semuanya juga fleksibel, jadi ada Blazking juga, permainan yang sangat bagus. Kedua, terus juga ada yang lain, mereka tuh permainannya cukup bagus dan nggak heran kalau mereka tuh pernah main di Asian Pacific sebelumnya gitu. Sih. Tapi ini Mas Gengga, yang bikin menarik itu di hari Valorant Challengers itu dari tim Dominatus sebenarnya. Oh iya, si Cinderella Story. Itu tuh awalnya juga gue heran ini kenapa Cinderella Story. Ternyata mereka kagak. Kalau gitu mah gue juga mau gitu kan. Ternyata mereka dari awal the newcomer itu straight sampai grand final tuh mereka permainannya sangat bagus. Oke, jadi kayak jadi apakah happy ending, makanya tuh ditanya apa is gonna be happy ending gitu loh. Makanya dibilang apakah bisa mengubah hari ini tuh menjadi hari yang tidak kayak wow banget di mana mereka bisa mengalahkan Boom atau enggak. Tapi ya sayang sekali ya Cinderella Story stop di grand final. Tapi si Dominatus ini emang ngalahin tim-tim gede juga kan dari benar dari Alter Ego, Bigetron, Leka Braut dan lain-lain juga. Wah, itu mereka benar-benar sama Alter Ego kan squad kemarin Valorant kita kan. Benar. Itu tuh kayak padahal tuh ya pemain-pemain dari Bigetron dan Alter Ego tuh pemainnya udah bilang cukup bagus. Ada Asterix, terus ada Iore, terus semuanya tuh ada juga. Asterix sama Belix bisa? Iya, enggak. Titik-titik. Oh, ada Iore juga ada, terus dan segala macam kayak padahal tuh gua nge-betting Alter Ego sih. Wah, kalau berapa juta? Jangan tanya deh kalau masalah berapa. Sedih guys. Gue udah terlalu sedih. Tapi ya kan namanya juga permainan. Katanya lu udah memprediksi Boom gimana tapi sih? waktu grand final, gue tuh udah memprediksi kalau Boom yang menang. Kan gue ada ngechat lu. Gue ada ngechat lu kan. Gue ngasih tahu 3-1. Gue baru bangun tidur lagi tuh. Baru bangun tidur tiba-tiba di chat. Gitu. Emang Mas, Boom menang Mas. 3-1 gitu. Awalnya gue udah curiga wah ini 3-0 nih gitu kan. Ternyata bisa-bisanya 3-1 pecah telur tuh dari Dominatus. Tapi permainan mereka cukup bagus. Dan yang paling gak herannya tuh yang paling mengejutkan ya buat aku di hari itu. Mau dari day 1 until day 5 ya sampai 4 Juni itu gue bakal bilang gue sama sepemikirannya sama penonton. Jadi tuh di situ ada di Dominatus ada yang namanya Ray Forcy. Wah, lu pasti tahu kan Ray Forcy, anak yang sangat unik menggunakan jutge-nya, judge-nya. Jadi ini tuh gameplay yang bisa dibilang tuh yang semua para pemain tuh pengen nyoba, tapi nggak semuanya bisa gitu loh. Nah, ini yang ngebuat Valorant Challenger itu rame sampai grand final. Pantes yang nonton gitu. rame banget. Sampai kayak satu mall tuh nontonin. Yang dari atas nonton-nontonin ke bawah. Bener. Jadi kayak sesek banget yang bikin gue mengejutkan itu gameplaynya dia sangat unik sampai para penonton kayak merhatiin gitu loh. Udah bengong-bengong. Iya, gitu, ngangok-ngangok gue. Nah, permainan yang cukup bagus ini, tapi ini yang pengen gue bahas. Permainan dia tuh main cuma satu hero doang. Dari tanggal 31. Nggak bisa main yang lain dong berarti. Bisa, tapi tuh gue nggak tahu apa pribadi dari si Ray Force ini, tapi dari tanggal 31 sampai tanggal 4 Juni, dia tuh cuma pakai satu agent doang. Pakai race. Ya bukan. Itu mah itu beda lagi. Itu dia pakai Ray Force, si Ray Force ini pakai race. Nah, kenapa? Dia memanfaatkan skill dari agent ini, itu ada satchel namanya. Jadi itu satchel tuh kayak, lu kalau misalnya naro tuh satchel, terus lu maju ke depan, lu bisa kayak loncat ke depan gitu. You have a gap ke depan. Nah, dan dia manfaatkan itu dan kombinasi senjatanya itu shotgun.
Nah, jadi nggak heran dong kayak orang-orang tuh, iya. Jadi orang tuh kayak langsung lu musuh di depan, ya udah gue nge-shuttle langsung di depan Pecah mata pala lu. lu dong, Iya, keluar. duar gitu. Nah, itu menarik. Tapi yang ngebuat aku bilang itu menarik, aku suka. Kita semua juga pada suka. Tapi aku nggak. Lu lagi nyari jodoh kan, lu suka. Jadi lu suka sama si itu. Jangan bahas deh. Ayo. Nanti beda topik gitu kan. Nah, terus gue ngomongin kayak, ini tuh tidak cocok dibuat menjadi permainan untuk global. Oh iya, karena global jauh dari teman angkat. Iya, jauh bang. Naik ojek juga kagak nyampe. Kenapa? Gue bilang itu kagak bisa global. Karena ini permainan cuma bisa cukup di satu individu. Lu kalau misalnya mainin buat tim lu yang kesusahan. Iya. Jadi mau nggak mau misalnya lu kalau misalnya ganti, misalnya lu pemain 5, lu 1, 4 orang ini kagak bisa diganti. Kalau ada satu orang ganti kacau. Nah, dan itu juga permainan yang nggak efektif. Bagi gue pribadi itu permainan nggak efektif. Kenapa? Lu bakal ngandalin satu orang doang, cuy. Jadi kalau misalnya temen lu nih kagak bisa masuk, kagak bisa nge-entry menggunakan shotgun si Reforce ini, ya udah lu udah tamat gitu. Udah jelas banget permainan lu langsung kebaca kacau gitu. That's why hasilnya jadi 3-1 gitu. Kayak langsung dibombardir sama si Boom. Nah, terus si Boom nih abis dari sini kemana? Berarti ke Ascension dong? Benar. Jadi dari Valorant Challenger Split 2 ini dia dapat apa dulu? Duit. Dapat duit. Cuan, Money. Om Gary cuan. Iya, Om Koh. Iya. Ong Koh. Oh iya. Nah, Koong ini kayak mereka dapat duit, ya udah pastilah ya namanya itu one of appreciation, dan juga mereka lolos untuk masuk ke VCT Ascension di Bangkok nanti. Oh, bukan Bangkok dong, udah ganti namanya. Ayo, namanya apa? Thailand. Salah. Ya, Krungthep Mahanakhon. Walah, ya Allah, susah banget. Oke deh, Bangkok, gua gak mau. Gua masih udah ganti namanya. Ya, oke, Krungthep Mahanakhon. Mahanakhon. Lama lu. Ya udah, berapa tim yang di sana? Ya, nah di situ ada 10 tim. 10 atau 8 ya. Itu dari semua APAC. Dari Indonesia, dari Singapura, dari Malaysia, dari India, dari Australia juga ada. Iya, main. Ada. Tim-tim di situ juga nanti kita ketemu. Nah, itu kita nanti ketemu sama ini di akhir Juni. Kira-kira antara tanggal 28 atau 27 gue lupa. Dan itu berlangsung selama 10 hari. So, lama dong. Namanya juga isinya udah pro banget gitu loh. Kita ke Bangkok. Halo, Riot. Halo. Apa? Ya, itulah bodo amat lah. Ya, maaf ya people Bangkok. You're main good. Apa sih? Udah. Wes, pokoknya untuk Bumi Sport so congrats, mereka bisa lanjut ke visitation. Kogeri. Semoga juga kita nanti tetap dukung terus pemain-pemain Indonesia gitu, walaupun yang nggak lolos Ascension, it's okay. Mereka masih ada kesempatan lagi loh. Terus yang buat VC Tokyo juga kan kita benar. Kita ada dari PRX juga, kita dukung terus para atlet pemain Indonesia dari bagian e-sport. Jadi untuk tanggal 11 Juni nanti kalian langsung nonton juga, pantengin VCT Master Tokyo, dan nanti di akhir kalian juga akan disuguhin dengan VCT Ascension dari Thailand. Wah, pokoknya banyak ya. Jadwalnya padat banget dari Riot ini, benar-benar menarik. So buat kalian untuk tetap pengen tahu kayak kalian pengen bahasin VCT e-sport gitu. Mau bahasin VCT di Tokyo gimana nih? Gue bisa bahas tentang gue udah pro player VCT banget nih cuy gitu. Nah, jadi untuk kalian pantengin terus di website kita, website Score ID. Pantengin juga sosial media kita, Instagram, TikTok, YouTube dan segala macamnya. Bigo nggak ada, Bang. Itu beda lagi. Itu kita berdua aja.
Oh, TV. Ya udah. Nanti kalian juga kalau misalnya pengen kita bahas apa aja, kalian bisa taruh di kolom komentar. Kalian pengen tahu kita pengen bahas ini itu, mau selain dari Valorant bahas juga game bisa. jadul mungkin. Bahas game jadul mungkin boleh. ya. Speaking of game jadul, kalian juga bisa pantengin di media sosial kita, di TikTok dan juga di Instagram. Itu ada beberapa konten-konten menarik dari Skor Indonesia tentang bahasan e-sport. So, thank you for today. Terima kasih buat Terima Mas kasih Gangga. sudah menyaksikan episode kali ini. Benar. Ya, gue Gangga. Dan aku Afu. Kita pamit. See you on the next score. Bye-bye. Kurung tep